pada 27 Mei 2025, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan yang bisa menjadi titik balik sejarah dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Sisdiknas. Putusan dari permohonan uji materi ini diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI dan 3 pemohon lainnya, yaitu Fathia, Novianisa Rizkia, dan Riris Risma Ajiningrum. Mahkamah Konstitusi mengabulkan bagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada pasal 34 ayat 2 yang selama ini mewajibkan pendidikan dasar gratis bagi sekolah negeri. Putusan ini memperluas kewajiban negara termasuk kepada sekolah swasta. Artinya, negara, baik pemerintah pusat dan daerah, wajib menjamin pendidikan dasar gratis, termasuk di sekolah swasta yang memenuhi kriteria tertentu. Namun, Mahkamah juga menyatakan bahwa sekolah swasta tetap diperbolehkan menarik biaya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sekolah elit atau internasional misalnya, tidak serta-merta diwajibkan gratis karena mereka memang tidak menerima dana dari negara. Fakta di lapangan memang menunjukkan sekolah negeri yang gratis biaya sekolahnya belum mampu menampung semua anak usia sekolah. Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih saat membacakan pertimbangan hukum menyampaikan pada tahun ajaran 2003-2024, sekolah negeri di jenjang SD itu hanya mampu menampung 970.145 siswa, sementara SD swasta hanya bisa 173.265 siswa. Adapun di jenjang SMP negeri hanya mampu menampung 245.977 siswa, sementara di SMP swasta hanya menampung 104.525 siswa. Menurut Eni, data tersebut menunjukkan bahwa meskipun negara telah berupaya memenuhi kewajibannya dalam menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa memungut biaya dengan membentuk sekolah negeri, namun masih terdapat kesenjangan yang menyebabkan banyak siswa tidak dapat tertampung di sekolah negeri dan harus mengandalkan keberadaan sekolah atau madrasah swasta. JPPI selaku pemohon uji materi menyambut putusan ini sebagai kemenangan bersejarah. Menurut Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI, ini adalah amanat konstitusi yang ditegaskan oleh lembaga hukum tertinggi. Ubaid juga menekankan anggaran pendidikan sebesar 20% itu sesungguhnya lebih dari cukup untuk menggratiskan pendidikan dasar di sekolah, baik negeri maupun swasta. Masalahnya, anggaran saat ini dikelola dan terpecah di puluhan kementerian dan lembaga yang tidak terkait dengan pendidikan secara langsung. Agar putusan ini bisa mewujudkan pendidikan gratis di Indonesia, maka JPPI memandang political will sebagai kuncinya. Kata Ubaid, tanpa komitmen politik yang jelas dari Presiden Prabowo Subianto, maka putusan MK ini hanya menjadi teks hukum tanpa dampak nyata di lapangan. Pernyataan besar kini mengemuka, apakah putusan MK ini akan diimplementasikan pada tahun ajaran baru 2005-2026? Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti, mengatakan bahwa kementeriannya masih harus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan lembaga atau kementerian terkait lainnya. Ia mengakui putusan MK ini membutuhkan penyesuaian baik regulasi dan skema pembiayaan yang baru. Namun, Muti juga menegaskan bahwa langkah selanjutnya sepenuhnya itu harus menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Ini saya kira contoh yang bisa kita jadikan sebagai model dan inspirasi bagi SMK-SMK yang lain. Gimana Sobat Sindo? Untuk update selanjutnya, simak di sindonews.com.